Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good morning. Hopefully you are very well today. Welcome back in our English today. Before we start to learn, let's pray for a moment. For today's lessons, we are going to learn about narrative text in the form of legend. Halo semuanya, selamat pagi. Semoga kalian sehat selalu. Kembali lagi kita pada pelajaran bahasa Inggris. Sebelum kita belajar, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kalian mengisi absen dulu ya. Dan jangan lupa, Ibu ingatkan kembali untuk selalu ingat kebersihan, menjaga kebersihan, dan selalu ingat protokol kesehatan. Yang pertama, mencuci tangan, kemudian memakai masker, dan menjaga jarak. Atau diulang lagi, yang pertama, jangan lupa selalu mencuci tangan, tentunya pakai sabun di air yang mengalir. Kemudian yang kedua, menjaga jarak atau hindari kerumunan. Dan yang ketiga adalah memakai masker yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks naratif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait fairy tales, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian yang kedua, itu yang tadi untuk pengetahuan, dan tujuan pembelajaran untuk keterampilan yaitu menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks naratif, lisan dan tulis. Sangat pendek dan sederhana terkait fairy tales. Kemudian fungsi sosialnya atau social functionnya yaitu mendapatkan atau memberikan hiburan dan mengambil teladan nilai-nilai luhur dari teks yang kalian dengar nanti atau dari teks yang kalian baca nanti. Kemudian struktur teksnya, yang pertama untuk teks naratif itu yang pertama orientation atau orientasi, kemudian yang kedua complications atau ada konflik, dan yang terakhir ada resolution. Kemudian bisa juga ada dua, hanya ini sebagai tambahan, jadi bisa ada bisa tidak, yaitu reorientation dan kode. Dan untuk struktur teks itu dibahasnya nanti ya, dalam pertemuan video pembelajaran berikutnya. Jadi yang kali ini kalian hanya mendengarkan teks yang Ibu bacakan nanti. Open your buku paket on page 131. What is the title of chapter 7? Right, the title of chapter 7 is Sangkuriang. So, you will learn to listen a folk tale, to read a folk tale for myself, to read a folk tale to other people, and to get a moral lessons from a folk tale. Nah, jadi kalian itu di bab ini akan mempelajari yang pertama mendengarkan cerita rakyat atau dongeng. Yang kedua, membaca dongeng untuk diri kamu sendiri. Ya, yang ketiga, membacakan dongeng untuk orang lain, dan yang terakhir nanti mendapatkan pesan-pesan luhur atau pesan moral dari dongeng tersebut. Tapi yang akan kita pelajari hari ini hanya yang ke-1 dan yang kedua, yaitu mendengarkan cerita, mendengarkan dongeng, dan yang kedua membacakan dongeng for myself. Myself di sini artinya untuk diri saya sendiri, yaitu untuk kamu ya, untuk kalian sendiri. Baik. Now please look at the picture. Do you know the name of the mountain that look like a boat here? Yes, it is Mount Tangkuban Perahu. Why is it called Tangkuban Perahu? Okay, right? Yes, because it looks like a boat, but it is upside down. Have you heard of the story of Sangkuriang and his boat? Does anybody know the story?
Here, you are going to listen, to read, and to write for others the story of Sangkuriang. Baiklah, sekarang akan Ibu bacakan dongeng tentang Sangkuriang. Once upon a time, in West Java, Indonesia, lived a princess named Dayang Sumbi. She was beautiful and kind-hearted. Her hobby was weaving cloth, but sometimes she could be very lazy. One day, her weaving tool fell, but she was too lazy to get it herself. She shouted out, "Can anybody help me to get my tool? If you are a female, I will take you as my sister. If you are a male, I will marry you." A male creature came, but it was a dog. His name was Tumang. He happily brought the tool to her. Dayang Sumbi was very surprised, but she kept her promise. She married the dog. Tumang was actually a man who had been cursed by a witch to become a dog. But at certain times, Tumang could turn back to be a normal man. Their only son, Sangkuriang, was soon born, and he grew up to be a handsome and healthy boy. He always played with his very lion dog, Tumang. He did not know that he was actually his father, because Dayang Sumbi hid the secret from him. Sangkuriang liked to hunt in the woods, of course, with Tumang. Dayang Sumbi asked him to bring home a deer's hunt. But after hunting for several days, he could not find any deer in the woods. He did not want to disappoint his mother, and was thinking hard how to bring home a deer's hunt. Suddenly, he had a very bad idea. He killed Tumang. Then he brought his heart home and gave it to Dayang Sumbi. Sangkuriang could not cheat her. She knew it was Tumang's heart. So she got very angry and hit Sangkuriang's forehead with a piece of wood and told him to leave. With a bad wound on his forehead, Sangkuriang left the village. Many years later, Sangkuriang grew up to be a powerful man. One day, he went back to his village. He met a beautiful young woman there, and he fell in love with her at the first sight. It was Dayang Sumbi. She never got older because she had been granted eternal youth by the gods. Sangkuriang did not know that she was his mother, so she came to her and proposed to marry her. When he walked closer to her, Dayang Sumbi got very surprised. She saw the scar in Sangkuriang's forehead, and soon she knew that she was her son, who left her a long time ago. She told him the truth and tried hard to explain it to him, but he did not believe her. She did not want to break his heart, so she accepted his proposal, but gave him an impossible thing to do. She wanted him to build a lake and a boat in just one night.
Sang Kuryang agreed because he knew that he could make it with the help of his genius. By midnight, he finished the lake and then started making the boat. Dayang Sumbi was thinking hard to find a way to fail him. Before dawn, she asked the people in the village to burn the woods in the ears, and the light made all the cocks crow. Thinking that midnight would be over soon, the genius ran fast and left Sang Kuryang before the boat was finished. Sang Kuryang realized that Dayang Sumbi had cheated him. He got very angry and he kicked the boat upside down. It gradually became a mountain, and it is now known as Mount Tangkuban Perahu. Jadi itulah cerita tentang Sang Kuryang. Jadi silahkan nanti kalian bisa tirukan, harusnya dengan ibu kamu, misalnya kalau ada di rumah, ibu kamu melihat kamu membacanya, di post per paragraf nanti ya. Dan sekarang ibu akan menjelaskan apa isi dari cerita ini. Tentunya kita lihat bagaimana bahasa Indonesianya. Jadi judulnya ini Sang Kuryang. Once upon a time. Jadi once upon a time itu diartikan zaman dahulu di Jawa Barat, Indonesia, tinggallah seorang putri raja bernama Dayang Sumbi. Dia cantik dan baik hati. Jadi kind hearted itu baik hati. Kegemarannya atau hobinya menenun kain. Cloth itu kain. Tapi kadang-kadang dia bisa sangat malas ya. Jadi pada suatu hari alat tenunnya jatuh, kemudian dia begitu sangat malas untuk mengambilnya sendiri. Dia berteriak, "Adakah seseorang yang mau membantu saya mengambilkan alat tenun saya? Kalau Anda seorang wanita, akan saya jadikan saudara saya. Kalau Anda seorang laki-laki, saya akan menikahi Anda." Tetapi ini di paragraf 2-nya kita lihat ada yang datang. Creature dianggap makhluk, ada makhluk yang datang, dan ternyata itu seekor anjing ya, yang namanya Tumang. Dia dengan bahagianya, dengan senangnya membawakan alat tenunnya kepada Dayang Sumbi. Dayang Sumbi tentu sangat kaget ya, sangat terkejut. Tetapi dia Cap di sini dia tidak mengingkari janjinya, dia menepati. Jadi kept her promise, dia menepati janjinya. Dia menikahi anjing itu. Dan kalian tahu sebenarnya Tumang itu seorang manusia biasa, tetapi dia telah dikutuk oleh seorang penyihir menjadi seekor anjing. Tetapi pada waktu-waktu tertentu Tumang itu bisa kembali lagi, bisa normal kembali menjadi seorang manusia. Kemudian anak laki-laki mereka lahirlah yang dinamakan Sang Kuryang atau diberi nama Sang Kuryang. Dia tumbuh menjadi seorang anak laki-laki yang tampan, handsome itu tampan ya, seorang anak laki yang tampan dan sehat. Dia selalu bermain dengan anjingnya yang setia, yang sangat setia, very loyal dog. Jadi dia tidak
tahu bahwa sebenarnya dia itu ayahnya. Sebab Dayang Sumbi menyembunyikan the secret, rahasia darinya. Sang Kuryang gemar atau suka berburu di hutan, tentunya dengan tumang. Nah, suatu hari Dayang Sumbi meminta Sang Kuryang untuk membawakan hati seekor rusa. Tetapi setelah berburu selama beberapa hari, dia tidak menemukan satu ekor pun rusa di hutan. Dia tidak mau mengecewakan ibunya. Kemudian dia berpikir dengan keras bagaimana caranya supaya dia mendapatkan hati rusa. Tiba-tiba dia memiliki ide yang buruk. Dia membunuh Tumang. Kemudian dia membawanya ke rumah dan diberikannya kepada Dayang Sumbi. Sang Kuryang tidak bisa menipu Dayang Sumbi. Ternyata dia mengetahuinya bahwa itu sebenarnya hati Tumang, bukan hati rusa. Maka dia atau Dayang Sumbi begitu murka dan memukul dahi Sang Kuryang dengan sepotong kayu dan mengusirnya. Dengan luka yang parah di dahinya, Sang Kuryang meninggalkan kampungnya. Beberapa tahun kemudian, Sang Kuryang tumbuh menjadi seorang laki-laki yang berilmu, seorang laki-laki yang kuat. Suatu hari, dia kembali ke kampungnya. Dia bertemu dengan seorang wanita cantik di sana. Dan dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Dan ternyata wanita itu adalah Dayang Sumbi. Dayang Sumbi ternyata tidak pernah tua, sebab dia diberi keabadian supaya tetap muda oleh para dewa. Sang Kuryang tidak mengetahui bahwa sebenarnya dia ibunya, maka dia datang kepadanya, meminangnya, dan menikahinya. Ketika Sang Kuryang mendatanginya, Dayang Sumbi begitu terkejut. Dia melihat luka di dahi Sang Kuryang, dan segeralah dia tahu bahwa sebetulnya dia anak laki-lakinya yang meninggalkannya beberapa waktu yang lalu. Dia menceritakan kebenarannya pada Sang Kuryang dan mencoba menjelaskannya, tetapi Sang Kuryang tidak mempercayainya. Dayang Sumbi tidak ingin melukai hati Sang Kuryang, maka dia menerima lamarannya, tetapi dengan satu syarat. Dia diminta untuk melakukan sesuatu yang mustahil dilakukan, yaitu dia menginginkan sebuah danau dan sebuah perahu hanya dalam waktu 1 malam harus selesai. Sang Kuryang menyetujuinya, sebab dia tahu dia bisa membuatnya karena dia punya bala bantuan dari para jin. Pada tengah malam, dia sudah menyelesaikan danaunya dan mulai mencoba membuat perahu. Dayang Sumbi berpikir keras mencari cara untuk mengagalkannya. Before dawn itu fajar, jadi sebelum fajar, dia meminta orang-orang di kampungnya untuk membakar hutan di sebelah timur, yang tujuannya nanti kalau hutannya sudah dibakar terlihat seperti matahari mau terbit, ya. Jadi sinarnya seperti matahari mau terbit dan maksud ibu, jadi kobaran apinya itu membuat
seperti warna merahnya seperti matahari mau terbit, dan itu membuat semua ayam jantan berkokok. Kemudian melihat hal itu, para jin merasa bahwa malam telah berlalu akan berganti siang, maka mereka pada berlarian dan meninggalkan sang kuryang dengan perahunya yang belum selesai. Dan sang kuryang ternyata menyadari bahwa Dayang Sumbi telah menipunya. Dia begitu murka, kemudian dia menendang perahu yang belum selesai itu menjadi terbalik. Dan akhirnya di masa kini, perahu yang terbalik itu dikenal menjadi sebuah gunung yang dinamai Gunung Tangkuban Perahu. Jadi itulah dongeng tentang sang kuryang. Well, everybody, I have read the story. And of course, you have to read again in order to do the students' worksheet. And for the next video, we will learn about the structure text and language feature of narrative text. So, that's all for today. There will be more the next video. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.